Selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Adapun materi yang kami bawakan pada pagi hari ini adalah prinsip efektif dalam pengembangan kurikulum. Tetapi sebelum kita masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dita Ursiahaan sebagai moderator. Adapun teman saya, Nama saya Sina Kristiani Lubis sebagai moderator. selanjutnya Perkenalkan, nama saya Nina Dimari Sanggala. Saya akan mempresentasikan materi kami hari ini. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Sania. Saya juga akan ikut mempresentasikan materi kami. baiklah, kita mulai kepada materi yang pertama akan disajikan oleh saudara Sania. Sebelum masuk ke prinsip efektivitas yang merupakan materi kelompok kami, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sebenarnya itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum dan kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Prinsip yang kami bahas pada kelompok kami adalah prinsip efektif. Prinsip efektif melihat sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar siswa. Prinsip ini berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran dan implementasi kurikulum di kelas. Sedangkan untuk siswa berkaitan dengan cara mereka memahami pelajaran. Efektivitas mengajar guru dapat dilihat dalam mengajar bahan ajar atau program guru. Pada aspek efektivitas belajar siswa perlu dikembangkan kurikulum yang terkait dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang sudah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan dengan materi atau materi pembelajaran. baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah guru untuk mengembangkan kurikulum dalam prinsip efektivitas. Yang pertama, guru menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak didiknya, yang dikaitkan dengan dunia nyata dan lingkungan belajar. Kemudian, yang kedua, guru merancang pembelajaran interaktif untuk memfasilitasi interaksi yang terencana, terstruktur, terpadu, dan memproduktif antara guru dan murid atau sesama murid. Kemudian yang ketiga, guru mencari tahu kesiapan belajar murid dan pencapaian murid sebelumnya. Misalnya, dengan melakukan dialog terhadap murid atau memberikan pretest sebelumnya untuk mengetahui sejauh mana murid tersebut telah memahami suatu materi pembelajaran. Relevansi kurikulum dalam prinsip efektivitas di salah satu sekolah. Nah, saya mengambil contoh di salah satu sekolah swasta di Kota Medan. Nama sekolahnya adalah Sekolah Mentari Bangsa. Kebetulan saya pernah mengajar di sekolah tersebut. Yang saya perhatikan dalam prinsip efektivitas untuk pengembangan kurikulum, sekolah ini termasuk sekolah yang menerapkan prinsip efektif. Karena di dalam sekolah itu sudah terdapat teknologi yang memadai untuk kita bisa menggunakan komputer atau laptop. Di sana juga di setiap kelasnya ada infokus. Jadi dalam satu semester itu terdapat 3 term, dibagi atas 3 term, term 1, term 2, dan term 3. Nah, di setiap satu term itu kita punya capaian pembelajaran. Misalkan dalam satu tahun, misalkan dalam pelajaran matematika di kelas 3 itu ada 13 kompetensi dasar, ada 13 KD, misalkan seperti itu. Nah, jadi di semester 1 kita buat ada 6 KD-nya, 6 KD. Nah, 6 KD ini, 6 kompetensi dasar ini nantinya dibagi menjadi 3 term. Jadi di term 1 misalkan harus mencapai 2 KD. Tadi kan ada 6 KD. Dibagi ke dalam 3 term. Karena satu semester ada 3 term, jadi term 1 itu harus mencapai
KD yang pertama dan yang kedua. Kemudian di term kedua KD yang ketiga dan keempat. Dan di term yang ketiga ada KD 5 dan 6. Nah, jadi di setiap term harus mencapai tujuan pembelajarannya atau kompetensi dasarnya. Jadi menurut kami di sekolah tersebut sudah menerapkan prinsip efektivitas dalam mengembangkan kurikulumnya. Nah, dari mana kita dapat melihat bahwasannya sekolah tersebut mengimplementasikan prinsip efektivitas dalam pembelajaran? Jadi kita bisa melihat dari yang pertama, guru itu harus menetapkan dalam satu semester harus menyelesaikan berapa program atau berapa kompetensi. Contohnya 10 program pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Nah, ternyata ketika di akhir dalam jangka waktu tertentu, si guru hanya dapat menyelesaikan 6 program atau 6 kompetensi dasar, maka ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan program itu tidak efektif. Jadi apabila ditetapkan dalam satu semester, siswa harus dapat mencapai sejumlah pembelajaran, tapi ternyata kenyataannya sebagian saja yang hanya bisa dicapai, maka dikatakan bahwa proses pembelajaran si siswa itu tidak efektif. Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Baik, demikian presentasi dari kelompok 4. Jika ada teman-teman atau saudara yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya.